Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oh, Mbak Novita nggak masuk ya? Oh, masih izin. Oke, selain Mbak Novita masih ada? Ada, oke. Oke. Gimana? Sudah semangat buat pembelajaran hari ini? Oke. Belum sarapan, nggak apa-apa. Kita harus semangat, nanti sarapannya diropol sekalian sama istirahat. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Sebelum Ibu menjabarkan pada pertemuan sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita belajar soal apa? Lupa, Bu. Lupa? Yang lain masih lupa ya? Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai teks negosiasi, tapi hanya pengertiannya saja. Kalian pernah bernegosiasi? Pernah. Pada saat apa? Biasanya kalau negosiasi Membeli sayur. membeli sayur. Terus yang lain? Beli baju di pasar. Beli baju di pasar. Oke. Yang lainnya? Membeli buah mungkin. Membeli buah. Oke. Negosiasi itu jawabannya sudah bagus. Tapi Ibu juga ingin menjelaskan, negosiasi itu bukan hanya soal jual dan beli. Negosiasi itu bisa juga pada saat kalian meminta izin, kemudian kalian meminjam barang. Nah, itu juga termasuk dalam negosiasi. Sudah pernah mempraktekannya di kehidupan masing-masing? Sudah? Ya, sudah. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan menyampaikan yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang kedua, mampu menulis teks negosiasi berbentuk naratif. Dan yang ketiga, mampu mempresentasikan teks negosiasi. Oke, berhubung kalian sudah pernah melakukan negosiasi, nanti di akhir Ibu akan menunjuk kalian untuk mempraktekkan negosiasi di depan kelas. Bisa? Oke. Kita masuk ke materi yang pertama. Apakah itu teks negosiasi? Apakah pernah menjumpainya? Tadi sudah ya? Oke. Teks negosiasi, pengertiannya dari Keraf yang pertama adalah suatu proses tawar-menawar di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai kesepakatan yang mengenai berbagai kepentingan yang berbeda. Yang kedua, boleh ada yang membantu membacakan? Iya, silakan Mbak Ika. Yang kedua, negosiasi merupakan bentuk komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Menurut Mulyana 2005. Oke, terima kasih sudah dibantu. Nah, tadi contoh dari negosiasi yang pertama jual beli tadi ya, yang sudah kalian contohkan. Kemudian kerjasama, penyelesaian konflik dan lainnya. Oke, Ibu lihat kalian masih belum semangat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, silakan berdiri dulu. Kita akan ice breaking, oke? Ayo, silakan berdiri. Oke, ayo Mbak Umi yang semangat ya. Iya, Bu. Oke, nanti ikuti gerakan Ibu. Yang pertama tepuk yes, tepuk satu. Nanti tepuk terus bilang yes. Yes. Tepuk satu kali yes. Terus tepuk dua, tepuk satu, semangat. Tepuk satu kali, terus semangat. Yang ketiga, tepuk tiga, tepuk satu kali. Cool. Oke? Bisa? Oke. Coba ya. Tepuk satu. Yes. Oke. Tepuk dua. Semangat. Oke. Tepuk tiga. Cool. Oke, terima kasih. Ayo, semangat. Kita akan belajar lagi. Yang selanjutnya materinya yaitu kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama, bahasanya itu persuasif. Persuasif itu membujuk. Contohnya, jika Anda setuju hari ini, kami bisa memberi diskon tambahan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari
bahasa persuasif. Yang kedua, kalimat langsung. Contohnya permisi, apakah di sini jual tas juga? Kemudian contoh yang ketiga, kalimat deklaratif atau pertanyaan. Mbak Firlanda bisa dibacakan contohnya? Nah ini kalimat deklaratif. Silakan Anda pertimbangkan kembali penawarannya. Ya, itu merupakan contoh dari kalimat negosiasi, kalimat deklaratif dari negosiasi. Yang selanjutnya, Apakah syarat pembayaran bisa dinegosiasi kembali? ya, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Oke, selanjutnya kesantunan berbahasa. Contohnya dibacakan Mbak Ika. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin mengajukan beberapa pertimbangan. Oke, selanjutnya tuturan pasangan. Bertanya menjawab, Ya. menawarkan, menerima atau menolak, Ya. mengusulkan, menerima atau menolak. Oke, betul ya. Jadi di kaidah kebahasaan ini ada 6. Yang pertama, bentuknya persuasif atau membujuk. Yang kedua, kalimat langsung. Yang ketiga, pernyataan deklaratif. Yang keempat, pertanyaan interrogatif. Kemudian kesantunan berbahasa. Jadi kita ketika bernegosiasi harus dilaksanakan dengan sopan, tidak boleh marah-marah. Dan yang terakhir, tuturan pasangan. Jadi nanti ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab, ada yang menawarkan, ada yang menerima atau menolak, gitu ya. Oke, selanjutnya struktur teks negosiasi. Ingat, strukturnya itu ada 5. Yang pertama orientasi, yang kedua penawaran, yang ketiga persetujuan atau penolakan, dan yang keempat penutup. Nah, di sini Ibu memberikan contoh dari struktur teks negosiasi. Tawar menawar harga sepatu di sebuah toko. Menurut kalian itu maksudnya apa? Orientasi. Oke, maksudnya orientasi. Jadi di awal pembuka. Kemudian yang pertama, Ali, Mas, sepatu ini harganya berapa? Itu merupakan permintaan dari orang yang mau bernegosiasi. Kemudian yang kedua, penjual, 350.000 Mas. Itu merupakan penawaran. Selanjutnya, kalau 300 bisa, nah itu berupa penawaran juga. Penawaran apakah diperbolehkan potongan harga 50.000. Kemudian penjual menanyakan lagi bagaimana 325.000. Nah itu merupakan penawaran balik dari si penjual. Dan yang terakhir, oke, saya ambil, itu merupakan persetujuan atau penolakan sekaligus penutup. Sampai sini sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut materinya. Yang selanjutnya yaitu langkah menulis teks negosiasi naratif. Yang pertama, kita harus menentukan situasi konflik. Kita berada di kelas, di pasar, atau di mana, kita harus menentukan tempatnya. Kemudian tokohnya itu kita bersama penjual atau kita bersama siapa. Yang ketiga, mengembangkan dialog negosiasi. Tidak hanya yang tiba-tiba saya mau beli ini, harga ini, langsung di dalam satu kalimat, itu kurang sopan ya. Jadi kita harus bertanya, kemudian dijawab, bertanya, dijawab. Kemudian yang keempat, rancang alur hingga tercapai kesepakatan, sepakatnya berapa. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa persuasif dan juga santun. Tadi yang sudah Ibu bilang bahwa kita tidak boleh sambil marah-marah kalau sedang bernegosiasi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Silahkan teman-teman membuka buku teks halaman 103 sampai 104. Baca terlebih dahulu, kemudian lakukan pemeranan dengan metode role playing. Baik, bisa dibaca dulu. Nanti yang maju dari Mbak Ika dan Mbak Umi. Oke, silakan dibaca dulu 2 menit. Oke, silakan Mbak Ika dan Mbak Umi maju untuk membacakan teks negosiasinya. Yo. Baik Bu, izin. Iya. Bisa dibacakan yang keras ya. Iya Bu ya. Mulai Bu ya. Iya. Selamat datang, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya ingin beli handphone. Ingin handphone merek apa Mbak? Yang bagus itu merek apa ya Mbak? Kalau masalah bagus tidaknya itu relatif Mbak. Semua merek ada kelebihan juga ada kekurangannya. Tetapi sekarang yang paling laris
bisa dicek ya, ada Wi-Fi, Bluetooth, kamera 8 megapiksel, RAM 3GB, dan masih banyak lagi. Untuk pilihan warna ada coklat, putih, merah, sama hitam, Mbak. Harganya berapa, Mbak? Kalau yang ini harganya 2 juta. Tidak ada diskon ya, Mbak? Kebetulan kita lagi ada promo untuk merek Samsung. Ada spesial diskon 5%, jadi harganya tinggal 1.900. Tidak bisa turun lagi, Mbak. Tidak bisa, Mas. 1.700 gimana, Mbak? Tambahin lagi, Mbak. Saya tambahin 50.000 gimana? Tetap tidak bisa, Mbak. Begini saja, saya kasih 1.800.000, itu sudah turun banyak loh. Nggak bisa ditambahin lagi diskonnya. Gak bisa, Mbak, nanti kalau ditambahin terus bos saya marah, Mbak. Ini bukan punya saya. Kalau punya saya sih saya bisa kasih Mbak lebih murah lagi. Ya sudah, saya setuju 1.800.000 ya. Baik, saya buatkan notanya dulu, Mbak. Ya. Ini notanya, Mbak, silakan tanda tangan di sini. Oh, Ini juga ada garansinya 1 tahun. Jadi kalau ada masalah dengan kuponnya, bawa saja ke sini. oh iya, ini uangnya. Terima kasih. Saya pakai langsung aja, Mbak. Oh iya, silakan. Oke, sudah tepuk tangan untuk Mbak Umi dan Mbak Ika. Terima kasih ya sudah berani maju ke depan dengan role playing, dengan tadi apa? Antara siapa? Beli HP dengan Penjual dan pembeli. penjual dan juga pembeli. Oke. Selanjutnya terakhir kesimpulan. Kesimpulan kita pada materi hari ini teks negosiasi. Mbak Firlanda mau membacakan? Silakan. Kesimpulannya, memahami unsur kebahasaan dalam teks negosiasi sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif, sopan, dan persuasif dalam proses tawar-menawar. Unsur seperti kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif, dan persuasif digunakan untuk menyampaikan maksud dengan jelas serta menjaga kesatuan dalam interaksi. kemudian Dalam menulis teks negosiasi berbentuk naratif, siswa dilatih untuk menyusun alur cerita yang memuat struktur negosiasi seperti orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan atau penolakan, dan penutup secara logis dan komunikatif. ya cukup ya. Terima kasih ya Mbak Firlanda. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ketika kita mempresentasikan teks negosiasi, itu yang pertama melatih kita dalam berbicara, berani berbicara di depan. Kemudian yang kedua melatih kerjasama antar teman-temannya. Kemudian selanjutnya menyampaikan gagasan dengan percaya diri di depan orang lain, yang mana ketiga aspek ini saling melengkapi dan juga berkaitan dalam membentuk keterampilan bernegosiasi secara lisan maupun tulisan. Nah, Bu di sini juga menyantumkan terkait kaidah kebahasaan, ciri-cirinya tadi. Yang pertama apa? Orientasi. Kemudian yang kedua? Ya, kemudian? Penawaran. 4, persetujuan atau penolakan. Dan yang terakhir? Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Silahkan dibuka buku teksnya halaman 100 sampai 101. Oke, sudah dibuka. Silakan dibaca dan nanti di pertemuan ke depan kita akan mempresentasikan secara bersama-sama. Kemudian materi di pertemuan depan juga kita akan membahas mengenai teks biografi. Kita akan belajar mengenai teks biografi itu seperti apa dan cara membuatnya seperti apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak? Oke, kalau tidak cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia ke depannya. Ibu kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.